Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen hubungan pelanggan dan database pelanggan serta pemasaran database. Saya Sulisdia Kartini dan teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Anugrah Ridho. Nama saya Jasmine Suristia. Nama saya Jenny Capri Sawalia. Nama saya Salsabila Nabila Arifin. Nama saya Syarifah Safira Amelia. Definisi manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. Konsep manajemen hubungan pelanggan tidak lepas dari perspektif relationship marketing. Sevi menjelaskan, relationship marketing adalah aplikasi pengetahuan terkini mengenai para pelanggan individual secara konsisten untuk keperluan perancangan dan jasa yang dikomunikasikan secara interaktif dalam rangka mengembangkan hubungan jangka panjang. Asumsi utama Customer Relationship Management bahwa sama dengan relationship marketing, yaitu membangun relasi jangka panjang merupakan cara terbaik untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Selain itu, pelanggan yang loyal cenderung lebih profitable daripada pelanggan yang tidak loyal. Dalam menjalin suatu hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus mengetahui karakteristik tertentu yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa suatu hubungan itu eksis, sehingga dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap hubungan tersebut. Selanjutnya, manfaat Customer Relationship Management. Proses yang dihadapi pelanggan harus melahirkan suatu kenyamanan dan kesan yang tak terlupakan, sehingga akan membentuk suatu proses alami pelanggan. Dengan adanya hubungan ini, maka pelanggan akan memperoleh 3 manfaat. Yang pertama, confidence benefit. Jadi, ketika kita membeli suatu produk kepada seseorang yang sudah kita kenal, maka kita akan merasa senang dan percaya produk yang kita beli itu terjamin kualitasnya. Dan beberapa resiko penipuan atau lain halnya yang kita tak ingin dapati ketika membeli suatu produk akan berkurang. 2. Social benefit. Jadi ketika kita sudah memiliki hubungan dengan pelanggan, maka pelanggan tersebut tidak akan merasa asing lagi terhadap kita, dan manfaat bagi pelanggan tersebut menjadi lebih nyaman ketika berbelanja. Ketiga, special treatment benefit. Ketika penjual menganggap seseorang customer loyal terhadap mereka, maka penjual akan memberikan beberapa keuntungan terhadap pelanggan tersebut, seperti diskon, pelayanan cepat bahkan diantar ke rumah, dan lain sebagainya. Menurut Holson 2003.2/2011, terdapat dimensi kunci dalam membangun sebuah hubungan, yaitu pertama, ikatan, merupakan bagian dari suatu hubungan di mana kedua belah pihak saling memberikan suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, kepercayaan, yaitu suatu keyakinan di mana masing-masing pihak dapat menepati janji dan tidak akan merugikan pihak lain. Yang ketiga, empati, yaitu dimensi dan hubungan bisnis yang dapat diartikan sebagai usaha memahami hasrat dan keinginan seseorang. Yang keempat, reciprocal, yaitu di mana kedua pihak saling memberikan sesuatu yang menguntungkan kepada kedua belah pihak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke poin karakteristik membangun hubungan dengan pelanggan. Untuk membangun hubungan yang kuat dengan para pelangganan bisnis, maka relationship harus memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, relationship itu adalah suatu proses berkelanjutan yang panjang, tidak mungkin membangun suatu relationship hanya dalam satu individu. Dalam hal ini, kita tidak bisa melakukan komunikasi yang sifatnya intim, tetapi lebih pada yang sifatnya umum. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen akan kuat jika masing-masing pihak rela melakukan investasi, baik investasi dalam ruang, waktu, kesetiaan, dan sebagainya. Ketiga, di dalam relationship itu ada ketergantungan. Ketergantungan yang baik adalah sifatnya volunteer atau sukarela, yaitu sebuah kondisi di mana pelanggan merasakan adanya manfaat dan ketergantungan tersebut, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Pada tahun 2002, Handito membagi customer dalam 3 kategori, yaitu cost and convenient customer, feature and benefit driven customer, and extraordinary value seeker customer. Konsep Customer Relationship Management. Yang pertama, penciptaan nilai pelanggan yang bertujuan memaksimalkan pendapat transaksi tunggal
keunggulan bersaing berdasarkan harga, kemampuan provider untuk membantu pelanggan menghasilkan nilai untuk mereka sendiri, dan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kedua, melihat produk sebagai suatu proses. Perbedaan antara barang dan jasa tidak berarti lagi. Produk dilihat sebagai suatu entitas yang mencakup pertukaran antara proses yang dijalankan provider dengan proses yang dijalankan oleh pelanggan. 3. Tanggung jawab provider. Suatu perusahaan dapat membina hubungan yang lebih kuat hanya jika perusahaan bertanggung jawab dalam membangun hubungan tersebut dan menawarkan para pelanggannya untuk menghasilkan nilai untuk mereka sendiri. Manajemen hubungan pelanggan memiliki 3 komponen. Komponen yang pertama, orang atau people. Peran yang sangat penting dalam manajemen hubungan pelanggan adalah orang atau manusia sebagai pelaksana, karena mereka adalah organisasi yang memiliki peran, tanggung jawab, program, prosedur perusahaan, kebudayaan perusahaan, dan seluruh manajemen perusahaan. Sehingga perusahaan tidak boleh meremehkan staf terdepan dalam manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua adalah proses. Ada 4 proses yang harus dilakukan perusahaan terhadap pelanggan. Yang pertama, identifikasi. Perusahaan harus melakukan identifikasi terhadap pelanggan, apakah ia dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Proses yang ketiga adalah interaksi. Perusahaan harus dapat membuat rencana terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan, kemudian membuat program kesetiaan pelanggan, cost selling, dan sebagainya. Dan proses yang keempat adalah personalisasi. Personalisasi yang dimaksud adalah membuat produk atau program memotivasi pelanggan yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan secara terus-menerus yang memuat semua informasi yang dibutuhkan pelanggan. Komponen yang ketiga adalah teknologi. Teknologi itu memudahkan perusahaan mencari data, memilih, serta mengeksekusi apa yang diinginkan dengan adanya hubungan antara front office dan back office. Dalam penerapannya, manajemen hubungan pelanggan memiliki beberapa tujuan menurut Lukas, diantaranya 1. Mendapatkan pelanggan, 2. Mengetahui pelanggan, 3. Mempertahankan pelanggan yang menguntungkan, 4. Mengembangkan pelanggan yang menguntungkan, 5. Merubah pelanggan yang belum menguntungkan menjadi menguntungkan. Pada dasarnya, hubungan manajemen pelanggan bertujuan untuk proses adaptasi antara perusahaan dengan pelanggannya. Program CRM yang diterapkan dengan baik adalah seperti benang yang menjalar ke seluruh perusahaan. Jadi, departemen apapun yang sebenarnya bertanggung jawab menjalankan program hubungan manajemen pelanggan, setiap divisi, setiap departemen, dan setiap anggota karyawannya harus tahu tentang program tersebut, tujuan-tujuannya, dan yang paling penting, apa peran mereka dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi dalam menjalankan program itu. Selanjutnya yaitu Program Customer Relationship Management atau CRM. Sets dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa CRM mempunyai 3 tipe program. Ketiga program tersebut mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Pertama, Continue Marketing Program dilaksanakan dalam bentuk program-program penambahan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya proses pemesanan elektronik dan perencanaan sumber material. Dasar dan program Continue Marketing adalah untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas melalui pelayanan khusus jangka panjang yang berpotensi untuk meningkatkan nilai melalui saling mempelajari masing-masing pihak. Kedua, One-to-One Marketing. Dengan menggunakan informasi online, database, dan interaksi pelanggan individu, dengan program ini, para pemasar mencoba untuk memenuhi kebutuhan unik dan pelanggan secara massal. Program ini memerlukan alokasi sumber daya yang intensif dan perencanaan gabungan dengan pelanggan. Ketiga, Partnering Program. Dalam perusahaan distribusi, hubungan pelanggan sangatlah penting dalam menciptakan kesetiaan pelanggan. Dalam hal ini, jalinan hubungan akan menciptakan nilai motivasi lebih kepada pelanggan dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Perusahaan distribusi berusaha untuk memberikan lebih dari sekedar kepuasan pelanggan dan memastikan memberikan nilai melalui suatu jalinan hubungan daripada hanya berdasarkan transaksional saja. Terdapat 2 tipe partnering program, yaitu co-branding dan affinity partnering. Co-branding yaitu 2 pemasaran menggabungkan sumber daya dan keahlian merek untuk mengalokasikan produk dan jasa lanjutan untuk pelanggan pasar massal.
dan affinity partnering program mirip dengan co-branding, hanya saja para pemasar tidak menciptakan merek baru tetapi menggunakan strategi endorsement. Definisi database pelanggan dan pemasaran database. Database pelanggan atau customer database adalah kumpulan informasi konferensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan kualifikasi, dan penjualan produk atau jasa. Database pelanggan mengandung lebih banyak informasi terakumulasi melalui transaksi pelanggan, informasi registrasi, pertanyaan telepon, cookies atau data internet, dan semua kontak pelanggan. Idealnya, database bisnis atau bisnis database berisi pembelian masa lalu pelanggan, demografis yaitu usia, penghasilan, anggota keluarga, dan tanggal lahir, psikografis atau kegiatan, minat, dan opini, media grafis atau media yang disukai, serta informasi lain yang berguna. Database bisnis juga berisi suatu kontrak saat ini, perkiraan bagian pemasok dalam bisnis pelanggan, pesaing pemasok, penilaian kekuatan dan kelemahan kompetitif dalam menjual dan melayani pelanggan, serta praktik, pola, dan kebijakan pembelian yang relevan. Pemasaran database adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan database pelanggan dan database lain atau produk, pemasok, dan penjual perantara untuk menghubungi, bertransaksi, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Kita lanjut ke gudang data dan penggalian data. Perusahaan yang handal melakukan penangkapan informasi setiap kali pelanggan berhubungan dengan salah satu departemen mereka. Titik kontak meliputi pembelian pelanggan, panggilan layanan yang diminta pelanggan, pertanyaan online atau kartu diskon melalui pos. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database mereka dalam 5 cara, di antaranya. Yang pertama, mengidentifikasi prospek. Banyak perusahaan yang menghasilkan arahan penjualan dari iklan produk atau jasa mereka. Kedua, memutuskan pelanggan yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Perusahaan tertarik untuk menjual penjualan ke atas dan penjualan silang produk dan jasa mereka. Perusahaan menetapkan kriteria yang menggambarkan pelanggan sasaran ideal untuk penawaran tertentu. Ketiga, memperdalam loyalitas pelanggan. Perusahaan dapat membangun minat dan antusiasme dengan mengingat preferensi pelanggan dan mengirimkan hadiah yang tepat, kupon diskon, dan bacaan menarik. Keempat, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Perusahaan dapat memasang surat otomatis atau pemasaran otomatis yang mengirimkan kartu ucapan ulang tahun atau ulang tahun pernikahan atau promosi pada saat musim berakhir. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan pelanggan serius. Sebuah bank mengakui sejumlah kesalahan yang dilakukannya akibat tidak menggunakan database pelanggan dengan baik. Kelemahan database dan CRM. Yang pertama adalah proses membangun dan mempertahankan database pelanggan memerlukan investasi besar. Yang kedua, sulitnya membuat semua orang dalam perusahaan agar berorientasi pada pelanggan dan membangun informasi yang tersedia. Masalah yang ketiga, bahwa tidak semua pelanggan suka mengetahui bahwa perusahaan mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi tentang mereka. Masalah yang keempat, bahwa asumsi di belakang CRM mungkin tidak selalu benar. Sebagai contoh, mungkin lebih mahal bila perusahaan melayani pelanggan yang lebih setia. Kesimpulannya adalah, pelanggan adalah pemaksimal nilai karena mereka membentuk ekspektasi nilai dan bertindak berdasarkan ekspektasi nilai tersebut. Kepuasan pembeli merupakan fungsi kinerja yang dipersepsikan pada produk dan ekspektasi pembeli. Bahwa kepuasan tertinggi menimbulkan loyalitas yang tinggi pula. Kehilangan pelanggan yang menguntungkan dapat mempengaruhi laba perusahaan. Kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan pemasaran hubungan. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa berdasarkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Perusahaan juga menjadi ahli dalam manajemen hubungan pelanggan yang berfokus
pada pengembangan program untuk menarik dan mempertahankan pelanggan yang tepat, memenuhi kebutuhan individual pelanggan bernilai tersebut. Maka, diperlukan pembentukan database pelanggan dan penggalian data untuk mendeteksi tren, segmen, dan kebutuhan individual. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar di Google Classroom. Tanggapan akan kami komentari setelah pertanyaan semua dicantumkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.